warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kumpul Tilelep, kembali lagi di channel Kumpul Tilelep. Kali ini saya ingin berbagi tips racikan umpan yang ada di toko teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan racikan umpan ini dan dipadukan dengan esen juara. Jadi kalau tidak pakai umpan juara, bisa teman-teman esen juaranya itu dipadukan dengan racikan umpan ini. Saya tidak bisa menampilkan secara langsung karena memang umpan ini sudah lama saya pakai dulu ya. Kalau sekarang saya menggunakan umpan jadi supaya simple. Tetapi kalau teman-teman yang biasa order umpan juara tetapi habis, maka sebagai alternatifnya bisa racikan umpan ini. Saya dulu pernah menggunakan umpan dasar Pak Atang. Untuk umpan Pak Atang ini, teman-teman siapkan umpan dasar Pak Atang 1 bungkus. Yang kedua, teman-teman siapkan telur puyuh kuningnya saja 3 butir. Yang keempat, teman-teman siapkan kinoy setengah. Kalau belinya 1 bungkus saja, tapi nanti dipakainya setengah bungkus. Bisa untuk 2 kali penggunaan umpan dasar Pak Atang. Kemudian kroto minimal setengah ons. Lebih banyak lebih bagus. Dan selanjutnya tinggal racik. Jadi untuk umpan dasarnya cukup itu saja. Satu lagi tertinggal, deho setengah kaleng bisa, atau Rp10.000 atau setara dengan 3-5 sendok makan. Teman-teman gak usah khawatir kalau beda tipis, gak jadi masalah. Yang penting tidak terlalu jauh ya. Kisaran setengah kaleng atau 10.000 atau 4 sendok makan atau 3 sendok makan, silahkan boleh. Tidak usah mempertanyakan apakah sendok makannya orang Sunda bilang mentung atau tipis. Sesuaikan saja. Yang penting kalau teman-teman membelinya langsung ke toko, nanti toko akan memberikan sesuai dengan harga. Itu sama, hampir sama ya di setiap toko. Kemudian untuk cara pengolahannya sangat simpel sekali. Umpan Pak Atang yang 1 bungkus itu teman-teman mulai buka, kemudian masukkan ke baskom tempat mengaduk umpan. Langkah berikutnya, umpan Pak Atang itu dibuat sampai dibuat sampai benar-benar lembut dan halus. Jangan sampai ada sedikit pun yang membatu atau keras ya, harus sampai lembut. Kemudian pisahkan. Tahap berikutnya, masukkan deho ke baskom, kemudian dilembutkan sampai benar-benar lembut. Pastikan teman-teman jangan sampai ada deho yang tertinggal, harus aduk. Oleh karena itu, kenapa kalau meracik umpan teman-teman itu harus santai, tidak boleh tergesa-gesa. 1 jam sebelum pengocokan minimal, atau setengah jam lah boleh ya. Kalau sampai 5 menit mau mulai, itu khawatir apakah Pak Atangnya ataupun dehonya tidak teraduk secara merata. Setelah teman-teman melembutkan sampai benar-benar halus umpan dehonya, maka tahap berikutnya teman-teman buka atau kupas telur puyuh satu persatu sampai benar-benar tersisa kuningnya. 3 butir itu teman-teman aduk sampai halus, jangan dulu digabungkan, dipisah saja. Tadi Pak Atang sudah, kemudian deho sudah,
dan telur puyuhnya sudah dipisah ya. Kemudian teman-teman adukan ya umpan paatang, deho, dan telur puyuh. Pastikan diaduk sampai merata, jangan sampai ada yang tidak merata ya. Diaduk. Untuk teknis pengadukannya silahkan bagaimanapun caranya, asal hasilnya paatang, deho, dan telur puyuh yang 3 itu bisa mengaduk secara merata. Nanti pengaruhnya kalau sampai ada bagian yang tidak teraduk sampai merata, inilah penyebab tidak konsistennya ikan makan. Ada kalanya bagus, ada kalanya tidak. Itu disebabkan salah satu faktornya karena tidak teraduk secara merata. Setelah diaduk secara merata, maka teman-teman siapkan kroto, rebus dengan air panas, boleh sekitar 3-5 menit. Setelah itu keluarkan airnya, pastikan tidak ada air kalau bisa ya, sama sekali, benar-benar airnya sudah hilang dari kroto itu. Bagaimanapun caranya silahkan teman-teman atur sendiri. Yang penting kroto yang direbus dengan air tersebut jangan sampai banyak atau lembab atau masih tersisa airnya. Nah, setelah membuang airnya, maka masukkan ke baskom tetapi dipisah. Kemudian teman-teman perhatikan, lihat, periksa kembali krotonya, harus benar-benar murni hanya kroto saja. Apabila masih ada sedikit campuran barang-barang lain, itu segera buang. Jangan sampai ikut teraduk. Biasanya itu ada kayak cengkeh, kemudian ada kayak daun mint, juga barang-barang yang lain yang tercampur. Mungkin karena tempat kroto tersebut banyak barang-barang yang terbawa sehingga tercampur dengan kroto. Ini disortir dengan api. Setelah memastikan hanya kroto saja, baru teman-teman aduk kroto tersebut dengan umpan yang sudah diaduk yang tadi, dicampur sampai merata. Setelah itu teman-teman pastikan krotonya bisa teraduk secara merata, mau pecah ataupun tidak ya. Dulu saya pernah dicoba dipecahkan, hasilnya bagus. Kalaupun tidak juga tidak masalah, asal ketika mengumpan tidak mengganggu. Dan terakhir, coba teman-teman masukkan kinoi. Kalau sepengalaman saya, dengan memasukkan setengah bungkus kinoi itu sudah cukup. Sehingga setelah itu diaduk sampai merata, pastikan tidak ada kinoi yang berserakan, semuanya harus teraduk secara merata dan halus tentunya ya. Setelah itu, maka teman-teman coba testing dan dikepalkan, dibuat seperti bola. Kalau masih lembek, sekiranya tidak enak untuk mengumpan, boleh tambahkan. Terutama untuk mancing sendiri, ini butuh kecakapan dalam mengumpan. Kalau terlalu lembek, ini cukup repot juga ketika nanti teman-teman mengumpan ya. Kecuali ada kedi, teman-teman mancing menggunakan kedi, itu saya sarankan jangan terlalu keras, karena ikan itu akan lebih cepat memakan umpan yang tidak keras gitu ya. Setelah itu umpan pun jadi. Sesimpel itu teman-teman ya. Penggunaan umpan dasar paatang ini bisa dijadikan solusi ketika teman-teman kehabisan umpan juara, ataupun memang teman-teman pengen fokus menggunakan umpan toko, maka rekomendasi toko umpan paatang ini sudah teruji, sudah saya coba sebelum saya menggunakan umpan juara ataupun umpan juara yang super.
Oke, itu teman-teman, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.